Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Pratama. Saya di sini ingin menerangkan panduan metode penelitian konsep riset. Memahami metode penelitian adalah kunci untuk melakukan riset yang efektif dan berkualitas. Buku panduan ini akan menjelaskan konsep-konsep dasar, jenis-jenis metode, serta tahapan proses riset yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Konsep dasar riset yang pertama, tujuan penelitian. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap riset yang dilakukan. Yang kedua, pertanyaan penelitian. Rumuskan pertanyaan spesifik yang ingin dijawab melalui riset. Yang ketiga, metode ilmiah. Terapkan prinsip-prinsip metode ilmiah dalam rencana, merancang dan melaksanakan riset. Lalu, adapun jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, kuantitatif, metode yang menggunakan data numerik untuk menganalisis fenomena. Contoh eksperimen survei, analisis korelasional. Yang kedua, kualitatif, metode yang mengeksplorasi makna konsep dan pemahaman melalui observasi dan wawancara. Contoh studi kasus fenomena etnografi. Lalu selanjutnya mixed methods, kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Lalu tahapan proses penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Tentukan topik riset dan rumuskan pertanyaan penelitian yang jelas. Yang kedua, tinjau literatur. Lakukan kajian komprehensif terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga, pengumpulan data. Gunakan teknik dan instrumen yang sesuai untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Lalu pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Yang kedua, instrumen pengumpulan data yaitu yang pertama, pedoman wawancara, lembar observasi, angket, dan alat perekam. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas. Pastikan data yang dikumpulkan valid dan reliable untuk analisis yang akurat. Lalu analisis data. Yang pertama, analisis kuantitatif yaitu statistik deskriptif, inferensial, dan pemodelan matematis. Yang ketiga, analisis kualitatif yaitu tematik, fenomenologi, dan analisis wawancara. Yang ketiga, interpretasi hasil, hubungkan temuan dengan teori dan konteks penelitian. Selanjutnya, etika penelitian. Yang pertama, prinsip etika, integritas, keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan partisipan. Yang kedua, persetujuan responden, memperoleh persetujuan tertulis sebelum melakukan penelitian. Yang ketiga, meminimalisir resiko, identifikasi dan mitigasi potensi resiko bagi partisipan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan, menjamin kerahasiaan data pribadi dan informasi yang sensitif. Lalu, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, temukan kunci, yaitu ringkaskan hasil analisis dan interpretasi data. Yang kedua, implikasi praktis, jelaskan manfaat praktis dari hasil penelitian. Yang ketiga, rekomendasi, berikan saran untuk penelitian lanjutan dan kebijakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.